Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 6 September 2025. Topik, jangan mengejar yang sia-sia. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudaraku, kita mengetahui bersama bahwa salah satu persoalan terbesar di tiap kota adalah masalah sampah. Krisis sampah telah melanda di semua kota. Sekalipun tempat penampungan sampah tersedia, tetapi masalah tetap tidak teratasi dengan baik, sebab sampah mengandung bau yang tidak mengenakan, ada sampah yang sulit didaur ulang. Akhirnya warga kesulitan membuang limbah sampah setiap hari. Dalam sebuah surat kabar, pernah mengangkat sebuah rubrik yang menarik dan menggelikan tentang sampah, dengan judul, Berebut Kardus. Singkat cerita, seorang membawa bungkusan kardus, diikat dengan rapi, dan dibawa saat hendak belanja ke pasar. Tanpa sengaja kardus itu terjatuh di depan pasar. Karena rapinya bungkusan itu, akhirnya terjadilah perebutan oleh beberapa orang. Setelah dibuka, ternyata isinya sampah. Memperebutkan sampah, sungguh sangat konyol, dan pasti sangat kecewa. Tentu bagi yang kecewa, pasti ada yang menggerutu, dan ada juga yang tertawa karena kebodohannya yang langsung percaya akan barang berharga. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, mungkin kita merasa bahagia melihat akan kehadiran kemampuan media sosial atau yang singkat dengan medsos. Dengan hadirnya medsos dalam kehidupan kita, kita bisa tergoda untuk memperebutkan sampah rohani. Rasul Paulus menasihati Titus, anak rohaninya, untuk menghindari perangkap tersebut yang seolah-olah berharga, tetapi yang sebenarnya tidak berharga. Untuk itu, tidak perlu melibatkan diri dalam perdebatan yang bodoh dan tidak berguna. Dewasa ini, banyak sepertinya orang-orang yang tidak paham tentang kabar baik, justru menganggap lebih memahami. Ada juga mengatakan, bahwa Alkitab yang kita pakai adalah palsu. Tetapi setelah diminta untuk menunjukkan mana yang aslinya, mereka tidak mampu berbicara. Bukan berarti kita tidak perlu mempelajari, mendiskusikan, dan menelaah berbagai penafsiran tentang pasal-pasal sulit dalam Alkitab. Kita belajar firman Tuhan untuk menambah hikmat dan semakin mengenali anugerah-Nya. Sedangkan debat kepada mereka yang kurang paham tentang firman Tuhan, sama saja kita berebut yang tidak berarti. Nasihat Amsal kepada kita, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api, bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api, bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Amsal 26 ayat 17-21. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya,
tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Amsal 26 ayat 22-28. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada tetangga atau teman kita yang suka usil urusan orang lain. Salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Di hatiku, hanya Engkau dambaan jiwaku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah Tuhan, dampingi
Tuhan dosa di